warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ajeng Sarina Sapitri dengan nomor induk mahasiswa 195111005, kelas 4A, Program Studi Pendidikan Matematika, Institut Pendidikan Indonesia Garut. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kajian jurnal yang diampu oleh Bapak Dr. Eka Satya Adila Afriansyah, MSc. Dalam video kali ini, saya akan mereview artikel dari sebuah jurnal dengan judul artikelnya yaitu Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa pada Materi Penyajian Data di Desa Bojong dari jurnal Plus Minus Jurnal Pendidikan Matematika. Seperti yang sudah saya katakan bahwa pada video kali ini kita akan mereview sebuah artikel yang berjudul Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa pada Materi Penyajian Data di Desa Bojong dari jurnal Plus Minus Jurnal Pendidikan Matematika dengan penulisnya yaitu Hanisa dan Mega Ahdisti Nurdiana. Artikel ini diterbitkan pada tahun 2022 dengan volume 2 nomor 1 dan terdiri dari 9 halaman, yaitu dari halaman 131 sampai 140 dengan link web artikel jurnalnya yaitu dan link digital object identifier atau link DOI-nya yaitu dan status akreditasi jurnalnya yaitu belum terakreditasi. Untuk efektivitas judulnya, pada judul artikel ini terdiri dari 11 kata dan tidak terdapat singkatan dalam judulnya. Selanjutnya, pada bagian abstrak. Pada bagian abstrak ini terdapat inti masalah yaitu kemampuan komunikasi matematis siswa pada umumnya yang masih rendah, baik secara lisan maupun tulisan. Rendahnya komunikasi matematis terlihat karena siswa sangat jarang mengemukakan ide-ide matematikanya secara lisan dengan bahasa matematika yang tepat. Lalu, terdapat tujuan penelitiannya juga, yaitu tujuan dari penelitian pada artikel ini untuk memperoleh deskripsi kemampuan komunikasi matematis siswa MTS kelas 8 pada materi penyajian data. Untuk subjek penelitiannya terdiri dari 5 orang siswa MTS kelas 8 tahun ajaran 2020-2021. Dan metode penelitiannya adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya mencakup observasi, tes, wawancara, instrumen pengumpulan data, dan dokumentasi. Dengan teknik analisis datanya menggunakan model analisis Miles dan Huberman. Dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa subjek penelitian belum menguasai semua indikator kemampuan komunikasi matematis. Hal ini terlihat dari hasil jawaban subjek penelitian yang masih banyak melakukan kesalahan ketika menjawab soal yang diberikan. Pada bagian abstrak terdiri dari 136 kata. Dengan bahasa abstrak yang digunakan dalam artikel ini berbeda dengan isi artikel. Lalu, kata kunci yang tertera sudah sesuai dengan abstrak. Dengan terdiri dari 3 kata, yaitu diantaranya komunikasi matematis, penyajian data, dan siswa MTS. Keterbacaan, gambar, tabel, dan persamaan. Pada artikel ini, gambar dapat terlihat dengan jelas, namun tidak terdapat tabel pada artikel. Gambar disertai narasi singkat sebelum meletak gambar. Lalu tidak ada penyebutan posisi gambar di bawah atau tabel di atas, melainkan dengan nomor pada gambar dan tidak ada persamaan. Penggunaan istilah dan kebahasaan. Bahasa yang digunakan dalam artikel ini sudah sesuai dengan KBBI dan juga terdapat singkatan yang sudah umum seperti MTS, IPTEK, dan SMP. Pada bagian pendahuluan, peneliti menguraikan tentang ketertarikan terhadap penelitian yang dilakukan. Peneliti juga melakukan perbandingan kondisi yang ideal dan kondisi yang terjadi saat ini. Seperti kondisi idealnya yaitu rendahnya kemampuan komunikasi matematis siswa.
Dan kondisi yang terjadi saat ini dari hasil tes dan wawancara menunjukkan bahwa hasil jawaban subjek penelitian masih banyak melakukan kesalahan ketika menjawab soal yang diberikan. Lalu pada bagian pendahuluan juga, peneliti mengungkapkan tentang masalah penelitian, yaitu kemampuan komunikasi matematis siswa pada umumnya yang masih rendah, baik secara lisan maupun tulisan. Lalu, dalam penelitian ini, state of the art juga sudah cukup jelas, dan gap analisisnya juga sudah cukup jelas. Serta kebaruan pada artikel ini yaitu pada materi penyajian data di daerah pesisir, yaitu di Desa Bojong. Lalu, peneliti juga menguraikan studi literatur tentang teori utama dengan jelas. Lalu, pada bagian pendahuluan ini terdapat juga pengajuan pertanyaan penelitian, dan peneliti menguraikan tujuan penelitian dengan jelas. Selanjutnya, pada bagian metode penelitian. Peneliti hanya menguraikan tentang metode penelitian saja, tidak dengan jenis penelitiannya, yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Lalu peneliti juga menjelaskan subjek penelitian tidak cukup detail, karena peneliti hanya menuliskan populasi penelitian dan sampel penelitian saja. Lalu peneliti juga mengungkapkan teknik pengumpulan data secara lengkap dengan bentuk instrumennya, yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, tes tertulis, dan wawancara. Adapun instrumen yang digunakan yaitu instrumen tes tertulis, instrumen wawancara, dan validasi instrumen. Pada bagian teknik analisis data, peneliti tidak menjelaskannya dengan detail. Selanjutnya, pada bagian hasil penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menguraikan hasil penelitian dari data yang diperoleh melalui tes dan wawancara, kemudian dianalisis dan dideskripsikan dalam bentuk paragraf. Peneliti menginterpretasikan temuannya sesuai dengan fakta di lapangan. Peneliti juga mengintegrasikan hasil temuan penelitian dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya, dan peneliti memodifikasi teori yang telah ada. Pada bagian penutup, peneliti menguraikan terkait kesimpulan dan jawaban semua pertanyaan penelitian yang dilakukan. Peneliti berkontribusi dalam penelitian ini dengan menganalisis kemampuan komunikasi matematis siswa pada materi penyajian data dengan mengerjakan soal dan menjawab pertanyaan wawancara. Pada bagian ini juga, peneliti mengungkapkan bahwa masalah dari penelitian sudah dikatakan selesai, namun peneliti tidak menuliskan saran untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya, daftar pustaka. Gaya sitasi yang digunakan pada artikel ini yaitu American Psychological Association atau APA. Penulisan daftar pustaka sudah sesuai dengan abjad. Lalu nisbah sumber acuan primernya yaitu 75%, didapat dari referensi jurnal dibagi jumlah seluruh referensi dikali 100, dan derajat kemutakhirannya 75% juga, didapat dari referensi 5 tahun terakhir dibagi jumlah referensi seluruhnya dikali 100. Banyaknya referensi dari artikel ini yaitu ada 24 referensi. Point of view, apakah kelebihan dari penelitian ini? Kelebihan dari penelitian ini yaitu memaparkan dengan cukup jelas dan lengkap mulai dari pendahuluan, masalah penelitian yaitu tentang analisis kemampuan komunikasi matematis siswa SMP pada materi penyajian data. Artikel ini juga sudah sesuai dengan kaidah pembuatan artikel jurnal. Kata yang digunakan dalam artikel ini bersifat baku dan sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia, serta menyertakan daftar pustaka. Lalu, di manakah letak kelemahan dari penelitian? Yaitu tidak terdapat penjelasan mengenai teknik analisis data, dan banyak kata pada abstrak tidak mencapai 150 kata. Selanjutnya, apakah Anda memiliki ide yang lain untuk memecahkan masalah pada penelitian ini? Menurut saya, masalah dari penelitian ini bisa diselesaikan juga dengan cara menggunakan pembelajaran pada siswa dengan pendekatan open-ended. Mungkin cukup sekian video review artikel jurnal kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.